Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, jumpa lagi nih dengan Pak Malik pada pelajaran fikih ya. Fikih kali ini kita belajar makanan halal dan haram ya. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah ya, agar ilmu yang Pak Malik dan anak-anak soleh dan solehah kita sama-sama belajar ya. Pak Malik juga belajar ya, karena manusia itu belajar seumur hidup ya, belajar apalagi agama. Maksud Pak Malik pelajaran agama juga ya, karena buat bekal kita di akhirat kelak ya. Ya, kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Nah sekalian, yuk ya buka bukunya, lihat Pak Malik kemarin pelajaran kemarin perkenalan, mohon maaf ya, itu ternyata bukunya kita baru tuh ya, nanti yang kalian pegang ini ya, mungkin kalian sudah ngambil ya anak sekalian. Oke ya, mari kita buka pada halaman berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran makanan halal dan haram ya. Makanan halal dan haram, kita kalau masuk sekolah biasanya kalian akan diberikan apa? Bekal ya, bekal buat makan di sekolah, karena kita kan nanti pelajarannya sampai jam 3 ya, sampai jam 3 kita baru selesai pulang, makanya kita akan diberikan bekal ya. Dibawakan bekal, pasti ibumu akan memberikannya makanan yang terbaik, makanan yang sehat buat tubuh kita. Makan makanan yang halal dan sehat itu sangat penting ya. Jangan sampai tubuhmu menerima makanan haram sehingga memberikan akibat tidak baik pada kesehatan dan perilaku kita ya, perilaku kalian semua anak-anak sekalian. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan makanan yang halal dan haram ya. Hukum keduanya sangat jelas di dalam Al-Quran. Lihat di halaman 4 ya, lihat di halaman 4 ya. Pernahkah kamu ikut ibumu ke pasar? Bagaimana keadaan makanan dan bahan makanan? Apa saja yang dijual di pedagang di pasar ya? Coba sebutkan jenisnya tuh, macam-macamnya ya, banyak, pasti kamu sudah tahu kalau kita disebutkan jenis pasti banyak ya. Kemudian makan adalah kebutuhan manusia sebagai sumber energi. Akan tetapi kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan, hanya makanan tertentu saja, yakni makanan halal yang dibolehkan kita untuk kita makan ya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Jadi kita apa? Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus makan dari rezeki yang baik. Ya. Maksudnya rezeki yang kita peroleh dengan cara yang halal, tidak menyelisihi, tidak melanggar, maksudnya tidak melanggar syariat Islam. Oleh sebab itu umat Islam wajib mengetahui hukum makanan halal dan haram yang akan kita konsumsi, ya, dengan atau kalian konsumsi, bukan kita aja, Pak Malik juga, ya. Diharapkan kita dapat menghindari makanan yang haram sehingga tidak sampai melakukan perbuatan yang sia-sia atau berdosa. Ayo kita lihat lagi di halaman 5. Ya, di halaman 5 anak-anak sekalian. Di halaman 5, makanan halal. Makanan halal adalah semua makanan yang diperoleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, maksud Pak Malik, maaf, diperbolehkan Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ketentuan halal dan haram sebuah makanan itu bukan ditetapkan atau ditentukan oleh ulama, ya, bukan bisanya Pak Malik, bisanya guru, bisanya penerbit mencetak, itu dilarang, ya. Itu dari Al-Quran dan hadis dulu sumbernya, ya. Berikut beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan makanan haram, ya, tentang makanan halal dan haram itu ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis. Mari kita lihat di halaman 5 tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk makan yang halal dan baik-baik saja. Makanan yang baik berarti makanan tersebut bermanfaat bagi manusia, bagi tubuh kita, jasmani kita, rohani kita maupun akal pikiran kita, ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya, ya. Kalau kita menyembah bukan menyembah Allah, terserah dia mau makan apa, ya. Kalau kita menyembah Allah, ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 tersebut, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 168 tadi. Selanjutnya Allah menyeru agar selalu bersyukur terhadap nikmatnya jika benar-benar beribadah dan menghamba kepadanya. Nah, lanjut di halaman 6, ya. Selain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, Allah juga berfirman di ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Quran surah
Al-Maidah ayat 88. Kemudian hadis Nabi SAW tentang makanan yang dihalalkan, yang diharamkan, ya. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqal musyabbahati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati kara'in yar'a hawlal hima yushiku ayyuwaqi'ahu ala wa inna likulli malikin himan ala inna himan Allahi fi ardihi muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Nah. Artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, atau syubhat itu samar-samar, yang mungkin kita ragu-ragu, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana penggembala yang menggembala hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Apa itu? Ketahuilah bahwa dia adalah hati manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, anak sekalian, seperti itu. Lanjut di halaman 7. Ya. Halaman 7 berdasarkan ayat di atas dan hadis di atas, jelaslah bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Terus sekalian, ya. Baik, sampai di sini dulu ya anak-anak sekalian. Nanti kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, pelajaran fikih selanjutnya. Oke, akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.